Belakangnya ada Veloz nih guys. Ini harganya cukup masih worth it sih kalau menurut gua. Nih buat teman-teman buruan nih, ada Grand Livina XV 1500 cc ya. Oke, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil keluarga 30 jutaan. Nah, interiornya masih cukup, hanya butuh di salon lagi biar kondisinya lebih apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 agar teman-teman bisa mendapatkan feeds harian terbaru juga dari Douzo21. Ini ada banyak unit yang akan dilelang juga nih, stok-stoknya di Balai Lelang Smartbeat. Jadi pastikan aja teman-teman nonton video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2012 dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Ini eksteriornya sih kalau gua lihat masuk ke kategori C, interior C mesin C ya. Cuma nanti kita kelilingin aja dulu. Di open di harga 90 juta rupiah. Nah ini kalau masih worth it nih buat teman-teman, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Kita coba kelilingin aja dulu. Di bagian eksteriornya nih keseluruhan overall ini kotor ya karena debu, jadi harus dicuci steam, bahkan mungkin harus dipoles lagi. Untuk di bagian headlamp sudah agak menguning aja, tapi ini butuh diservis lagi biar oke. Fog lamp sih masih cukup, ada beberapa baret kasar di bagian lips bumper dan juga di bagian bumper sebelah kirinya sama ya. Agak renggang juga nih guys di bagian fender depan sebelah kanan dan juga bumpernya. Velg nih sudah two-tone color seperti ini dengan kondisi bannya yang masih kurang lebih sekitar 50%. Di bagian fendernya ada nitik ya, di sini nih penyok tapi masih kondisi minor. Sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya saja ini catnya agak sedikit belang di panel pintu sebelah kanan dan juga di quarter belakang sebelah kanan nih guys. Coba kita cek di interiornya kayak apa. Oke, ini adalah bagian interior, yang pasti armrestnya sudah kusam ya. Ini juga agak-agak kusam juga di bagian door trimnya. Untuk di bagian joknya masih trim bawaan pabrik, cuman agak-agak kusam. Layoutnya dashboard seperti ini, dengan kondisi setirnya sudah agak sedikit menipis ya. Kita coba cek datanya nih. Eksteriornya C, interior C mesin C, odometernya ada di 151 ribuan. Nah, ini adalah catatannya ya, keterangannya teman-teman langsung pause aja kalau mau baca. Wajar sudah 150-an, jadi setirnya sudah agak menipis, tapi head unit sudah monitor double din. Sisanya ini di bagian interior butuh di salon kembali. Plafon sih agak sedikit kotor, tapi di bagian joknya masih lengkap. Ya ini agak-agak kusam aja ya di bagian interior. Coba kita mengarah ke belakang. Nah ini adalah di bagian belakangnya guys. Top lamp sih masih oke, cuman nih kondisinya sudah di stiker warna smoke ya, seperti ini transparan, jadi sudah agak kusam juga dan sudah getas. Lalu untuk di bagian belakang sudah ada end barnya, 2 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya masih oke. Nah kita cek di sisi bagian sebelah kirinya masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya, cuman ada beberapa minor di sini. Bagian bumper sebelah kiri belakangnya ini sudah ada penyok ya, sedikit nitik, dan di sini butuh di repair dan di repaint lagi. Sisanya sih masih terkategori cukup. Hanya saja di sini bagian fender depan sebelah kiri dan bumpernya juga agak renggang. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Veloz nih guys. Di depan kita ada yang 1500 cc tahun 2012 automatic transmission. Ini rencana di opennya di harga 90 juta rupiah. Ini langsung datang ke Balai Lelang Smartbeat, 90 juta rupiah untuk Veloz 2012 automatic transmission guys. Tipe G manual transmission tahun 2015 dengan pajak mati di Januari ini 2022. Eksteriornya masuk ke kategori C, katanya interior C mesin C. Cuman nih kayaknya masih sedikit oke nih. Cuman kita nanti cek aja. Di open di harga 122 juta rupiah. Ini buat teman-teman kita langsung coba kelilingin aja, teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Smartbeat ya. Untuk di bagian headlampnya masih oke banget, sudah ada multi reflektor dan juga sudah Pro G. Untuk di bagian fog lamp masih cukup baik, sudah ada tambahan hood di bagian kap mesinnya. Cuman catnya ini agak-agak kusam ya karena warna putih kelihatan banget. Velg sudah two-tone color bawaan dari Toyotanya. Di bagian atasnya masih ada roof railnya. Nah ini kalau kita cek di sisi bagian catnya nih, ini sudah agak mengusam ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Cuman nut-nutnya masih terbilang cukup presisi nih guys. Kita intip di bagian interiornya.
Nah ini kalau kita cek di bagian interiornya sih, trim di bagian door-nya ini masih oke ya. Agak sedikit kusam aja di bagian armrest. Untuk bagian sarung joknya ini masih cukup oke, belum ada lecek-lecek, hanya sedikit retak-retak aja. Ini adalah di bagian tengahnya, joknya masih oke, masih ada segitiganya. Di plafon sudah ada double blower, dan di bagian atasnya nih plafonnya masih cukup oke. Di sun visor juga masih ada plastikannya. Dan ini adalah 7-seater ya, bagian jok belakangnya lagi ditekuk. Terus untuk di bagian layout dashboardnya seperti ini, sudah ada dual airbag di sini, setir dan juga di bagian passenger sebelah kiri depan. Head unit monitor double din, dan ini adalah bagian konsol tengahnya. Sisanya sih masih terkategori cukup ya, ini masih oke banget di bagian interior. Ngarah ke belakang, stop lamp teman-teman masih bisa lihat sendiri, masih bening banget, masih ada ban serep di belakang, 2 titik sensor parkir, sudah defogger untuk kaca belakangnya, belum ada tambahan spoiler, tapi wipernya masih oke. Nah di bagian sisi sebelah kirinya, ini kalau kita lihat sih nut-nutnya sih masih cukup oke, cuman agak-agak kusam aja ya. Terus kayaknya agak-agak luntur di bagian kaca filmnya. Nah ini ada beberapa kondisi baret di bagian over fendernya ya, kayak gini nih. Jadi bekas di stiker juga nih. Ini kondisinya harus di repaint dan di repair lagi sedikit-sedikit. Dan kedepannya ini masih terbilang cukup oke dan masih ada spion tanduknya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Rush tipe G ya, manual transmission tahun 2015. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri, ini di open di harga 122 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk dan tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, di depan kita nih ada Nissan Serena nih yang HWS nih guys, tahun 2010, automatic transmission pastinya. Dengan kondisinya pajak sayang nih nggak ada, jadi teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit. Eksteriornya kalau gue lihat masih C ya, interior C. Mesinnya jujur nih masih belum gue tahu. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja hubungi Balai Lelang Smartbit. Kita coba kelilingin aja dulu di bagian eksteriornya dan intip di bagian interiornya. Nah kalau di bagian eksteriornya, headlamp sudah mengusam ya di bagian depan nih, kiri dan kanannya. Nah, untuk di bagian fog lampnya masih oke. Underguardnya sudah ada tambahan LED aftermarket ya. Velg masih OEM dari bawah Nissannya dengan kondisi ban kurang lebih 50%. Ada baretan kasar di bumper sebelah kanannya. Sisanya nih di bagian catnya sih terlihat masih cukup oke ya. Nut-nutnya masih cukup presisi. Ada beberapa cat yang agak kusam aja. Ini karena dikunci, kita coba intip interiornya. Oke teman-teman, ini adalah bagian interiornya. Di bagian door trim sih masih aman ya kelihatannya. Terus di joknya nih agak kusam, tapi di bagian keseluruhan jok yang gue lihat nih walaupun kusam tapi belum ada yang pecah-pecah kulitnya. Untuk di bagian setir nih, kalau teman-teman lihat nih, setirnya kondisinya agak-agak mengusam tapi tekstur kulitnya sih masih cukup oke ya. Warnanya agak nge-beige sih, jadi kelihatan banget kalau kotor ya. Bagian layout dashboardnya sih masih oke. Head unit sudah monitor double din, jadi di bagian interiornya sih masih cukup-cukup aja nih guys. Lanjut penampakan belakangnya, stop lamp sih masih oke banget ya, sudah defogger untuk kaca belakangnya, ada tambahan kamera mundur bawaan pabrik nih, spoiler wiper masih ada. Di bagian belakang quarter bawah nih sebelah kanan sudah ada baretan kasar nih sampai ke bumper-bumper. Coba kita cek di sisi satunya. Nah ini adalah kondisi bagian sisi sebelah kiri, bumpernya juga sudah ada baret-baret kasar seperti ini. Sisanya sih nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, kaca film masih oke. Ini ada beberapa baretan-baretan yang mengganggu mata aja sih, cuman ini masih minor sih kalau menurut gua. Dan ini masih terbilang cukup ya untuk di bagian eksterior dan juga interior. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita Nissan Serena HWS nih guys, automatic transmission tahun 2010. Kelihatannya masih oke ya. Yang baru gue cek adalah eksterior dan juga interior. Untuk masalah mesin teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Ini rencana di open cuma 35 juta rupiah guys. 35 juta rupiah teman-teman berkesempatan mendapatkan Nissan Serena yang ada di depan kita. Buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Nah ini di depan kita ada Nissan Grand Livina XV 2013 nih guys, automatic transmission nih, menarik banget nih dengan sayang pajak mati di bulan 6 kemarin 2020. Eksteriornya sih katanya C, interior C, mesin C, cuman kita coba cek dulu aja screening, jadi nanti teman-teman akan nilai sendiri. Dan ini di open di 68 juta rupiah. Kita langsung cek aja nih Grand Livina seperti apa. Kalau untuk di bagian headlamp, suka banget nih gue ala-ala JDM banget ya. Cangkang spionnya seinnya juga sudah kuning, ada ornamen kuningnya juga di bagian headlamp, termasuk di bagian fog lamp. Ini masih kondisi cukup ya, jadi masih ada kebiru-biruannya, nggak terlalu butek. Terus di bagian grillnya ada ornamen chrome-nya juga. Kalau untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Nissan-nya, tapi sayang kondisi bannya beda-beda ya. Ada yang sudah 20%, ada yang masih 50 atau 60%. Terus untuk di bagian eksteriornya, catnya masih terbilang cukup lah kalau menurut gua. Coba kita cek dulu di bagian interiornya.
Nah, ini adalah kondisi bagian interior. Sudah ada wood panel ya di bagian armrestnya, setirnya, terus bagian kisi-kisi dekat konsol tengahnya, dekat kisi-kisi AC. Dan ini joknya juga sudah kulitnya mirip-mirip premium leather ya, masih cukup oke, hanya agak pecah-pecah sedikit nih guys. Layout dashboardnya masih cukup baik nih. Terus sudah head unit monitor double din. Di bagian atasnya plafonnya sudah nggak ada rear entertainnya, agak sedikit kotor aja. Lalu joknya masih cukup lengkap, cuman di bagian tengahnya nggak ada headrest nih guys. Ini masih cukup oke sih kalau dilihat di bagian interiornya. Coba kita ngarah ke belakangnya. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari si Ultimate. Ada 2 titik sensor parkir. Di bagian cat belakang bumpernya sudah ada yang retak-retak seperti ini, bekas repaint ya. Terus untuk spoiler atas nggak ada tambahannya. Defogger pastinya untuk kaca belakang. Stop lamp sih masih cukup oke. Emblem masih cukup lengkap nih. Nah, di bagian sisi sebelah kirinya sih masih cukup oke, hanya sedikit renggang ya di bagian quarter belakang sebelah kiri dan juga bumpernya. Tapi untuk ke bagian depannya natatnya masih cukup presisi dan masih cukup oke nih. Nah, nih buat teman-teman buruan nih, ada Grand Livina XV 1500cc yang Ultimate nih guys. Ini tahun 2013 automatic transmission. Ini di open di harga 68 juta rupiah. Kita sudah kelilingin tadi di bagian eksterior dan juga interiornya, teman-teman bisa nilai sendiri. Langsung aja nih teman-teman cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Nissan Livina XR yang 5-seater manual transmission tahun 2008 guys. Dengan pajak sayang dimati di bulan Desember 2013. Jadi udah cukup panjang ya. Teman-teman estimasikan aja dulu. Ini eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan sekarang di open di 44 juta rupiah. Kita coba kelilingin aja dulu biar teman-teman bisa ngecek. Nah, ini di bagian headlampnya sih kalau gue bilang walaupun sudah mengusam tapi masih cukup oke. Belum ada fog lamp ya, walaupun sudah ada rumah fog lampnya. Grill sudah ornamen chrome, dengan chrome-nya masih cukup baik. Velg masih OEM dari bawah Nissan-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Catnya nih kalau kita lihat nih sudah agak sedikit kusam aja, tapi nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi. Dan ini ada beberapa kondisi baret-baret yang memang kayaknya nih disengaja seperti ini nih, nggak tahu diisengin apa gimana, jadi butuh di repaint lagi karena nih kayaknya dipoles nggak nolong nih. Kita coba cek di bagian interiornya. Oke, kita cek di interiornya, kondisinya sih masih cukup oke ya. Di bagian door trimnya, setir karena dikasih pelindung, jadi kondisinya, oh ini setirnya sudah agak kusam guys di bagian dalamnya. Layout dashboardnya seperti ini. Head unitnya masih double din bawaan pabrikannya. Kondisi di bagian plafonnya agak sedikit kotor. Lalu untuk di bagian joknya sih masih cukup oke ya. Ini adalah kondisi XR yang 5-seater. Ini masih bagus sih dalamannya kalau menurut gua. Teman-teman bisa nilai sendiri. Coba kita langsung arah ke belakangnya. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih cukup ya, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya, sudah defogger untuk kaca belakang. Wipernya juga masih oke, dan ini ada beberapa PR ya yang harus di repaint di bagian bumper belakang sebelah kanannya, dan ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian aja. Lalu kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini, ada beberapa noda aja yang harus dicuci dan dipores lagi. Ini ada beberapa baretan-baretan juga yang terlalu dalam nih kalau menurut gua, agak mengganggu ya karena warna hitam. Terus di bagian sebelah kirinya, ini panel pintu belakang sebelah kiri ini juga sudah ada baretan kasar bekas nyerempet. Ini banyak banget baretan-baretan yang kayaknya cukup dalam ya. Sisanya sih natnya masih terkategori cukup presisi. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Livina XR tahun 2008, ini manual transmission ya. Yang tadi pajaknya teman-teman sudah cek ya, ini pajaknya mati di 2013. Dan ini di open di 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Hari ini di depan kita nih ada Nissan March 1200cc automatic transmission tahun 2014 nih guys. Pajak mati di bulan 5 2021 kemarin. Ini katanya eksteriornya C, interior C mesin C. Kita coba kelilingin aja dulu biar teman-teman tahu, dan ini di open di 59 juta rupiah. Nah, ini adalah di bagian eksteriornya. Catnya sedikit sudah agak kelihatan kusam ya. Headlampnya juga sudah agak menguning, tapi masih bisa diservis nih. Nah, untuk di bagian underguardnya nih belum ada fog lampnya. Grill masih cukup oke ya. Lalu di bagian velg sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban ya, ini kurang lebih sekitar 50%-an lah ya. Lalu kondisi di bagian fender sebelah kanan dan cat sisanya nih sudah agak sedikit mengusam aja, jadi butuh dipoles-poles lagi nih kalau menurut gua. Nah, ini bagian nut-nutnya sih masih cukup presisi. Coba kita intip di interiornya. Oke guys, di bagian interiornya door trim sih masih cukup aja. Terus di bagian setir ini masih terlihat teksturnya sih masih aman. Lalu di bagian jok masih cukup oke. Layout dashboardnya
sudah monitor double din gantian ya di sini. Terus ini adalah kondisi konsol tengahnya. Plafon sih agak terbilang sedikit kotor, dan ini adalah bagian jok belakangnya. Jadi di bagian interiornya masih cukup, hanya butuh di salon lagi biar kondisinya lebih apik lagi nih guys. Oke, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di belakangnya. Di kaca belakangnya sudah defogger ya. Spoiler sama wiper bawahnya masih ada. Coba kita cek di sisi sebelah kirinya. Nah, ini adalah kondisi di bagian kiri dari mobil ini. Nut-nutnya masih cukup presisi, ya agak sedikit kusam aja di bagian catnya, tapi ya masih minor sih kalau menurut gua. Kondisi keseluruhannya sih masih aman nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil compact, di depan kita nih ada Nissan March 1200 cc automatic transmission tahun 2014. Di open di harga 59 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada event lelang kali ini yang akan dilelang ya pada event lelang berikutnya. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.